Dua orang bernama Muhammad menggugat Holywing sebesar 100 miliar. Wah, kalau orang-orang yang punya nama Muhammad semua menggugat, Holywing bisa bangkrut 7 turunan. Tapi pertanyaannya kemudian, kasus Holywing ini, kasus penghinaan kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pada orang-orang yang bernama Muhammad. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Muhammad adalah nama paling populer bagi pemeluk agama Islam. Nabinya orang Islam juga bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi Islam, Nabi Islam tidak boleh ditulis hanya namanya saja atau Muhammad saja, tapi harus disertai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya semoga Allah melimpahkan salam dan kesejahteraan padanya. Atau Nabi Muhammad dengan kata Nabi, untuk membedakan antara Nabi Islam tersebut yang mulia dengan penamaan-penamaan lain bagi umatnya. Pembedaan ini sangat penting karena jangan sampai menyamakan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang bernama Muhammad saja. Ada ungkapan An-Nabi Muhammad basyarun la kal bashar, kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Seperti yakut atau rubi di antara batu-batu. Yakut atau rubi dan koral sama-sama batu, tapi berbeda sekali nilainya. Yakut atau rubi adalah batu mulia, al-ahjar al-karimah, kalau koral adalah batu untuk diinjak-injak. Kasus yang ekstrim bisa saya tunjukkan sebuah berita dari detik.com pada tanggal 2 Oktober 2019, 5 orang pemerkosa di Bangkalan yang dihukum mati. Dan kebetulan 5 pelaku itu bernama Muhammad. Ada Muhammad Sohib, ada Muhammad Jepar, Muhammad Hajir, Muhammad Saja, dan Muhammad Hayat. 5 orang bernama Muhammad itu melakukan tindakan bejat dan biadab dengan membunuh dan merampok pasangan bernama Ahmad dan pacarnya. Mereka membunuh Ahmad dan memperkosa pacarnya yang berusia 17 tahun sebelum dibunuh. 2 jasad korban kemudian dibuang ke dasar goa di tepi pantai dan baru ditemukan setelah 2 bulan kemudian. Na'udzubillah, kalau kita mau bawa 5 pelaku yang bernama Muhammad itu dengan tindakan Islam, apalagi dengan Nabi Islam. Muhammad adalah nama mulia sekaligus doa. Namun tidaklah menjamin yang punya nama itu mencerminkan tindakan Islam. Karena itu pernah diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah melarang penamaan menggunakan nama Muhammad. Seperti yang diriwayatkan Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslim. Tujuannya untuk memuliakan nama Muhammad. Karena ada kasus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka apalagi nama gelarnya, nama julukannya Abul Qasim
hingga nama Muhammad dipakai orang lain tapi untuk tujuan yang tidak baik. Namun kemudian ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasammu bi ismi wala taktanu bi kunniyati. Pakailah namaku tapi jangan dengan julukanku. Maksudnya jangan memakai Nabi Muhammad sekaligus Abul Qasim. Karena Muhammad Abul Qasim adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi Islam pun nama Muhammad dianjurkan, mustahab. Namun sekali lagi harus diperhatikan soal adab dan aturan penamaan Muhammad. Apalagi jangan sampai ada pikiran untuk menyamakan orang yang bernama Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki istri bernama Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Maria dari Koptik, dari Mesir. Khazanah klasik menulis namanya dengan Maria Al-Qibtiyah, bukan Maryam, yang biasanya merupakan arabisasi dari nama Maria menjadi Maryam. Kemudian, apakah promosi minuman Holy Wings itu bermaksud menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha? Ini yang harus diperiksa di pengadilan. Karena nama Muhammad dan Maria pun dipakai telah membuat kehebohan dan kontroversi yang memantik demo dan penolakan di mana-mana. Kasus ini juga telah ditangani secara maksimal. Para terduga pelaku yang kini menjadi tersangka sudah ditangkap dan gerai-gerai Holy Wings pun sudah ditutup. Namun tentu saja masih ada kelompok-kelompok yang mau menunggangi kasus ini untuk tujuan-tujuan tertentu dan demi kepentingan mereka sendiri. Bisa jadi untuk menutupi kasus Roy Suryo yang kalau kita lihat perjalanan kasusnya tidak secepat dan segercep kasus Holy Wings. Apakah karena kasus Holy Wings yang menjadi sasaran adalah agama mayoritas Islam, kemudian kasusnya seperti kilat? Tapi karena Roy Suryo diduga menghina agama minoritas Buddha, kemudian kasusnya seperti keong? Atau karena para tersangka di kasus Holy Wings orang-orang biasa saja, desainer, admin medsos, promosi? Tapi kalau Roy Suryo itu mantan menteri, ini merupakan penegakan yang tidak adil. Kemudian sekarang ini muncul gugatan dari orang-orang yang bernama Muhammad. Pertanyaannya kemudian, apakah kasus Holy Wings ini kasus penghinaan agama, penghinaan terhadap Nabi, atau kepada orang-orang yang bernama Muhammad saja? Kalau kasus ini penghinaan pada Nabi, maka orang-orang yang bernama Muhammad itu tidak bisa menggugat. Tapi kalau kasus ini penghinaan pada orang-orang bernama Muhammad, maka ini kasus masuk dalam kasus pencemaran nama baik, bukan kasus penodaan agama. Tapi yang pasti, jangan samakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan identikkan dengan orang-orang yang hanya bernama Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat.
Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli.